Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Inspirasi Nusantara dengan channel kesayangan kita, channel Inspirasi Nusantara. Oke teman-teman semua, teman-teman Inspirasi Nusantara, kembali saya sampaikan ya, kita berbagi inspirasi. Ini salah satu kebun yang saya sampaikan di video kita yang kemarin ya, channel yang kita tayangkan kemarin, salah satu kebun kita yang untuk jadi perbandingan pada saat cuaca ekstrim ya, cuaca ekstrim di tempat ya, di salah satu ini kira-kira berjarak kurang lebih sekitar 200 meter ya dari kebun yang kita share kemarin yang sudah pada kuning, bahkan ada yang sudah kering ya. Nah sedangkan di lokasi kita ya, yang di salah satunya di selain dari yang kemarin ya, yang kita share kemarin, ini salah satunya karena kemarin itu tidak sempat kita kunjungi, maka hari ini kita sempatkan. Artinya salah satunya seperti ini. Jadi di posisi cuaca ekstrim seperti saat ini, kondisi di kebun kita masih tetap berjalan normal ya. Mata yuyu kita masih jadi ya, masih berbuah secara normal, berbuah secara normal ya. Ini salah satunya ya. Nah, kita share lagi yang lainnya nih ya, masih segar ya, masih hijau dan mudah-mudahan bertahan ya. Nah ini udah mulai alhamdulillah teman-teman Inspirasi Nusantara sudah mulai ada hujan, tapi hujan yang hanya membasahi daun ya, belum membasahi tanah, yang sebenarnya sih agak khawatir juga ya kalau seperti ini hujannya, karena bukannya bagus buat tanaman, malah nanti bisa merusak nih ya. Full naungan nih. Nah ini yang saya sampaikan, bahwa untuk wilayah MDPL rendah ya, jangan coba-coba untuk tidak menggunakan naungan ya. Jangan tergoda ya. Lain wilayah ya lain. Ya artinya kalau yang MDPL-nya tinggi, daerah pegunungan ya sah-sah saja ya. Nih, kita bahkan masih bisa melakukan penyetekan nih. Nih yang baru tumbuh kurang lebih mungkin berusia 1 bulanan ya. 1 bulanan ya, masih tumbuh dengan subur. Bayangkan di lokasi yang kemarin yang sudah pada kuning, bahkan sudah ada yang kering, mana mungkin bisa melakukan penyetekan, yang besar saja tewas ya. Ini salah satunya nih ya. Masih berbunga, masih berbuah dengan lebat ya. Mudah-mudahan tidak gagal ya. Kalau melihat dari tampilannya saat ini ya mudah-mudahan. Jadi di sini kita full naungan ya teman-teman lah. Ini bukti bahwa apa yang saya sampaikan ya, inilah yang ada di lokasi kebun kita, salah satunya ya. Dan sekedar mengingatkan ya, jangan terpaku dengan klon ya, cari yang cocok untuk di lokasi kebun kita. Ini sengaja ya belum saya lakukan sortasi ya. Kalau cuacanya tidak seperti saat ini, seharusnya memang sudah kita lakukan sortasi ya, pemilihan bahan untuk hasil atau panen kita di tahun 2025. Tapi karena cuaca masih ekstrim, kita biarkan saja dulu ya. Nanti mungkin sekitar di akhir bulan Oktober atau awal November baru kita lakukan. Kita lihat situasi dulu ya. Jangan terburu nafsu dalam kondisi yang seperti saat ini ya. Nih ya. Alhamdulillah di lokasi kebun saya di daerah MDPL yang rendah ya, di MDPL yang rendah, di full naungan jengkol ya, masih memuaskan ya, memuaskan dalam artian masih bisa bertahan ya. Masih subur, masih hijau, dan mudah-mudahan masih berbuah ya. Bahkan kita melakukan penyetekan ya. Nah ini yang sudah mulai agak mulai apa ya, mulai besar ya. Ini baru kita lakukan penyetekan nih ya. Jadi tidak ragu, karena walaupun cuacanya ekstrim di lokasi kita ya, karena kita full naungan, jadi tidak terganggu dengan cuaca yang ekstrim ya. Nih ya, masih berbuah ya. Nih ya. Ini kita baru tumbuh nih. Bawahnya belum kita buang ya, karena masih sayang dengan ini kopi Robinson ya bawahnya ya. Ada yang Robinson, ada yang kopi biasa ya, campur ya. Oke teman-teman Inspirasi Nusantara, kira-kira seperti ini ya. Ini bagus nih, ini pertumbuhannya bagus ya, tunas raja.
Dan ini masih hijau ya, baru kita lakukan penyetekan nih, masih hijau ya. Nih pembungaan kita mudah-mudahan tidak gagal, kita lihat ya. Untuk di tuh mata yuyunya tuh, luar biasa ya. Tuh mata yuyunya masih jadi ya, mudah-mudahan jadi. Tuh tidak ada yang hitam teman-teman ya, teman-teman Inspirasi Nusantara ya. Tuh. Tidak ada yang hitam, bahkan di ujung mulai tumbuh lagi ya untuk calon bunga baru. Ya itulah artinya yang perlu saya sampaikan, bahwa ini tindak lanjutan yang kemarin ya, video kita yang kemarin, karena kita tidak sempat untuk men-share di salah satu kebun kita. Tidak jauh ya, sekitar kurang lebih 200 meter dari lokasi kebun yang kita tampilkan view kuning ya, bahkan ada yang kering dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini ya. Dan ini salah satunya nih, salah satu naungan kita adalah jengkol ya, tuh lagi berbunga lebat ya. Jadi mudah-mudahan sekali mendayung 2-3 pulau terlampau, dan dari jengkol kita bisa ada hasil buat para petani Nusantara ya. Dan dari kopi kita masih bertahan walaupun dengan cuaca ekstrim. Tinggal ada kendala di kelon ya, artinya jenis kopi ya, jenis kopi yang tidak cocok di full naungan ya jangan dipergunakan di full naungan ya. Jadi kita artinya cari kelon yang memang cocok di daerah yang di lokasi kebun kita ya, yang ada naungannya ya. Bahkan di lokasi kebun saya ini tidak khusus kopi ya teman-teman Inspirasi Nusantara. Nah ini salah satu yang baru kita buka ya. Ya alhamdulillah masih tumbuh segar. Yang bawah ini baru kita lakukan penyetekan, masih hijau ya. Tinggal menunggu tumbuhnya tunas-tunas baru. Ya, kita coba view-nya ke bawah ya nih. Ini salah satunya yang full naungan ya. Full naungan. Ini lagi nih. Wah, masih segar, masih hijau ya teman-teman Inspirasi Nusantara ya. Jangan pernah ragu untuk wilayah MDPL rendah wajib pakai naungan ya. Tuh. Ini yang sudah di stek ya. Nih, kita review nih. Bunganya masih berbuah normal. Mata yuyunya gimana? Jadi atau tidak? Kita lihat ya. Saat jadi tidak ada yang hitam ya. Ya, dengan cuaca ekstrim masih jadi. Tuh, bahan kita buat tahun 2025 sudah kita siapkan ya. Ini lagi nih. Full ya, bunganya full. Ya. Tuh, mata yuyunya juga tuh udah kelihatan ya, teman-teman ya. Ya, untuk yang kebun full naungan masih aman ya. Dengan cuaca ekstrim seperti saat ini masih aman. Aman terkendali ya. Mudah-mudahan masih mendapatkan hasil ya. Nih ya. Full naungan ya, jengkol tuh. Aman ya. Pada berbunga tuh. Wah, kalau jadi 2-3 sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Wah, luar biasa. Lada pun kita masih hijau ya. Jadi teman-teman Inspirasi Nusantara, pesan yang saya sampaikan khusus buat wilayah kita ya. Wilayah kita yang di bawah 500 MDPL-nya, saya sarankan untuk menggunakan naungannya. Tinggal tergantung bagaimana nanti kita mengatur naungan tersebut agar tidak mengganggu untuk tumbuh-tumbuhan yang lainnya seperti kopi, lada ataupun lainnya. Tapi kalau jika teman-teman Inspirasi Nusantara yang mempunyai wilayah di MDPL di bawah 500 tidak mau menggunakan naungan ya silakan saja, mungkin memang cocok di lokasi kebunnya, tapi kalau saya lebih menyarankan untuk menggunakan naungan. Berbeda halnya dengan teman-teman yang berada di wilayah MDPL tinggi ya. Contoh untuk di wilayah daerah-daerah pegunungan yang memang pada prinsipnya dingin ya. Dingin. Jadi untuk tidak menggunakan naungan pun ya tidak masalah ya.
Artinya memang untuk wilayah yang MDPL tinggi yang memang daerahnya dingin, ya memang tidak perlu menggunakan naungan. Tapi kalau daerah kita yang MDPL rendah, ya hanya naungan lah yang bisa membantu tanaman kopi kita untuk bisa tetap terus bertahan ya. Ini ya, saya mereview ini di lokasi yang tidak jauh dari yang kemarin kita sampaikan di video kita sebelumnya ya. Tidak jauh ya, sekitar kurang lebih 200 meter. Dengan lokasi kebun saya yang kemarin pun, yang di video kita kemarin juga tidak jauh ya, hanya berjarak 2 bidang kebun ya. Jadi kalau kita kilometer kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meter ya. Dan ini saya sampaikan, kenapa saya sharing, saya berbagi ya, artinya apa yang saya sampaikan ya memang saya lakukan sendiri di kebun kita. Tinggal bagaimana kita mensiasati untuk di wilayah kita yang full naungan, kopi apa yang cocok, klon apa yang cocok. Dan jujur buat saya pribadi sih, saya tidak terpaku terhadap klon ya. Bahkan saya mengembangkan sendiri ya, untuk di wilayah kebun saya sendiri ya. Dan untuk kopi yang memang sudah saya lihat pembungaan dan panen, memang kopinya bagus, gogosannya bagus, buahnya besar ya, saya akan pancing bagaimana caranya untuk menumbuhkan tunas-tunas raja ya. Dan triknya sudah saya sampaikan kemarin seperti apa ya, silahkan teman-teman untuk mencoba di teman-teman sendiri. Dan untuk klon tinggal kita kasih nama sendiri ya. Seperti saya kemarin, kalaupun dia hasilnya bagus ya akan saya beri nama klon Mahes. Nah teman-teman sendiri pun bisa, artinya dicari di lokasi teman-teman sendiri yang memang buahnya bagus, kopinya bagus ya, gogosannya bagus ya, silahkan untuk klon, silahkan teman-teman namain sendiri ya. Jadi seperti itu ya, karena klon-klon yang sudah ada pun sama teman-teman ya, sama seperti itu. Jadi memang bukan bibit khusus ya, memang kopi yang bagus, buahnya bagus, pembungaannya bagus, gogosannya bagus, rapat, besar, dan bijinya pun bagus ya. Dan kita tahu batang kopinya ya, kita kembangkan ya. Oke teman-teman, Inspirasi Nusantara mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan untuk sharing, berbagi kita untuk kali ini. Semoga ada azas manfaat buat kita semua, menambah wawasan, menambah ilmu, dan menjadikan kita petani yang cerdas ya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.